Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Bapak Video, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Ya, saya tidak sendirian. Di sini sebenarnya juga ada rekan saya, ya Pak Noel dari tim Humas yang akan membantu saya juga, begitu ya. Mungkin nanti akan bantu share juga informasi lewat kolom chat. Ya. Lalu untuk sesi dari UK Petra ini sendiri, di awal saya akan share tentang video company profile UK Petra, lalu baru berikutnya saya masuk ke PPT ya untuk materinya. Saya share informasi-informasi mungkin yang dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kayak tadi saya dengar ada yang dari Loyola, ada yang dari UUM juga. Ya, selamat datang semuanya di room virtual ini, gitu kan. Semoga apa yang saya share itu bisa bermanfaat buat kalian, informasi yang kalian cari, ya apa yang kalian ingin tahu, mungkin bisa didapatkan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin kalau memang belum tersedia dari apa yang sudah saya sampaikan, bisa kalian tanyakan lebih lanjut. Nanti ya, dengan senang hati, pasti akan saya bantu jawab sebisa saya. Oke, ya udah itu aja, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya sekarang izin share ya untuk video company profile UK Petra. Selamat menonton. Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We, Petra Christian University, believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching and learning process, including self-development platforms and facilities. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with it, we have 5 master's programs and 1 doctoral program. Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Industrial Technology,
Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design, Faculty of Communication Science, Faculty of Teaching and Educational Studies, Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan bertumbuh dalam hal soft skill maupun hard skills. Now, I'm working for the Mandalika Inventory with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provide all the facility we need, and also Petra guide us with a professional lecturer in their respective field. Di UK Petra, saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Oke, itu tadi video company profile Kak Petra. Sekarang saya permisi share untuk PPT-nya. Baik, Universitas Kristen Petra ya hanya ada di satu lokasi saja. Tadi sempat dibuat untuk kuis juga ya, dan ada yang betul menjawabnya tepat sekali. Kami berada di Kota Surabaya ya, di Jawa Timur. Kalau lebih detailnya lagi berada di area Surabaya Selatan ya, di Jalan Siwalan-Kerto. Ya, seperti itu. Dan di Siwalan-Kerto sendiri, di Universitas Kristen Petra itu terbagi menjadi 4 building. Yang pertama ada area main campus, ya, atau kami menyebutnya Gedung W, ya, di sini untuk perkuliahan dari program Hotel Management. Lalu selain itu juga ada kantor humas, ada student lounge, ya kan, ada perpustakaan, ada pusat komputer, ada kantor-kantor dari biro pendukung, dan juga kantornya rektorat. Berikutnya ke area West Campus atau Gedung T, Gedung Tenggo. Di sini ada tempat perkuliahan untuk rekan-rekan mahasiswa di program studi manajemen dan program studi akuntansi. Ya, jadi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Itu semuanya di West Campus. Lalu dari West kita ke East Campus. Gedung yang pertama ini kami menyebutnya Gedung P, Gedung Papa. Ya, di sini untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan juga Fakultas Teknologi Industri. Ya, jadi ada 2 fakultas di sini. Next-nya masih di area East Campus di belakang Gedung P tadi, ini ada gedung terbaru kami, Gedung Q, ya, Gedung QP kami menyebutnya. Ini untuk sisanya, mulai dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Seni dan Desain. Nah, itu 4 fakultas yang perkuliahannya ada di gedung ini. Ya, seperti itu. Lalu singkat saja, kami berdiri sejak September 1961 dengan Fakultas Sastra merupakan fakultas pertama.
Ya, tepatnya kemarin lusa kami memperingati Dies Natalis ke-60 tahun UK Petra, ya, memperingati Diamond Jubilee UK Petra. Oke, untuk visi sedikit berbeda dengan apa yang ditampilkan di video karena memang baru diputuskan ya untuk visinya diubah gitu ya. To be a world leading Christian university that transform the society for the glory of God. Yaitu visi yang terbaru kami. Oke, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki core value yang diambil juga dari ayat Alkitab, ya. Dan light itu sendiri yang menjadi core value kami merupakan singkatan dari love, integrity, growth, humility, dan juga truth. Ya, itu core value kami. Lalu tentang UK Petra, gitu ya, kami merupakan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A. Lalu kalau secara peringkat nasional kami berada di peringkat kedua, ya, terbaik kedua untuk perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Lalu kalau di Jawa Timur kami merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur. Ya, selain itu kami juga sudah tersertifikasi ISO 91 2015. Itu terkait pengelolaan manajemen yang ada di dalam UK Petra. Untuk kurikulum kami sendiri, ya, mendukung program Merdeka Belajar, kami menganut kurikulum terbaru kami yaitu OBE, Outcome Based Education. Ya, untuk mencapai kurikulum itu kami juga ada sebuah program baru yang diberi nama Leadership Enhancement Program atau disingkat LEAP. Ya, jadi masing-masing mahasiswa UK Petra wajib mengambil salah satu dari 4 pilihan yang telah disediakan. Ya, ada Research and Innovation, ada Industrial Experience, ada Global Exposure, dan juga Community Engagement. Ini nanti akan disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Ya, by the way, kami di UK Petra menyebut istilah jurusan itu dengan nama program. Ya, jadi program Hotel Management, program Business Management, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu untuk program internasional di UK Petra, ya, kami ada yang bersifat inbound, juga ada yang bersifat outbound. Kalau yang outbound berarti mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Sedangkan kalau inbound berarti mendatangkan experience-nya itu ke dalam UK Petra Surabaya. Ya, contoh-contohnya adalah King Sejong Institute. Ini yang bersifat inbound. Bentuk kerjasama UK Petra dengan pemerintah Korea Selatan. Ya, jadi ada King Sejong Institute di dalamnya UK Petra. Ya, sebagai informasi hanya ada 3 KSI di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Ya, jadi kalau yang tertarik belajar budaya Korea, masakan Korea, bahasa Korea, itu bisa join ke King Sejong Institute. Next, ada kegiatan untuk mengisi summer holiday. Ya, mulai dari yang pertama di Community Outreach Program, ya, bukan kegiatan wajib. Jadi buat mahasiswa yang berminat saja nanti bisa join bersama dengan foreign student untuk live in di sebuah desa, ya, kurang lebih selama 3 minggu. Jadi dari ilmu yang dimiliki itu akan dipergunakan untuk membangun desa tersebut. Ya, lalu selain COP, ya, juga ada Petra Summer Program. Ada Petra Summer Program, lalu satu lagi ada Asia Summer Program. Petra Summer Program itu fokusnya berada di UK Petra, sedangkan Asia Summer Program itu lokasi pelaksanaannya berbeda-beda karena kami bekerja sama dengan beberapa universitas partner. Ya, jadi misal tahun ini di Indonesia di UK Petra, next year bisa jadi di Korea Selatan, bisa jadi di Cina, bisa jadi di Taiwan, bisa jadi di Jepang. Ya, seperti itu tergantung dari ASP itu sendiri tahun tersebut akan diadakan di mana. By the way, untuk COP tadi, Community Outreach Program, itu salah satunya yang pernah join adalah si Kaisang, anaknya Pak Presiden. Ya, pada saat Kaisang masih berkuliah, dia ikut COP juga. Berikutnya ada juga nih buat teman-teman foreign student yang tertarik belajar budaya kita. Mereka akan melakukan student exchange, mengambil program di UK Petra yang namanya Indonesian Spectrum. Ya. Lalu untuk fasilitas di UK Petra ada apa saja? Tadi saya sempat dengar juga ada yang bertanya gitu ya. Selain yang sudah diperlihatkan di video, juga ada perpustakaan 4 lantai, merupakan yang terbesar dan terlengkap di Jawa Timur. Ya. Lalu juga ada pusat komputer, ya, yang tersebar di 3 gedung untuk saat ini dengan total komputer 1.350 unit. Wi-Fi-nya sendiri 80 hotspot, jadi kurang lebih 95% area kampus sudah tercover oleh Wi-Fi. Ya, yang belum tercover 5%-nya mana? Seperti area parkiran, di dalam toilet, ya, seperti itu. Lalu untuk speed-nya sendiri dengan bandwidth 1,7 GB untuk up and downstream. Next, kami juga punya layanan kesehatan yang terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik gigi untuk melayani mahasiswa tentunya, dosen, tenaga pendidikan, dan juga masyarakat sekitar Siwonokerto. Ada juga pusat karir yang menangani pembinaan dan pembekalan karir bagi mahasiswa. Banyak sekali event yang diadakan oleh pusat karir dan puncaknya ada pada saat Petra Career Days. Biasanya mendekati masa wisuda di UK Petra. Ya, jadi calon-calon wisudawan yang tertarik untuk mencari experience pertama bekerja di industri, mau berkarir di industri, itu nanti bisa langsung datang ke Petra Career Days karena pusat karir akan mengundang company-company yang bekerja sama dengan UK Petra. Ya, di situ. Tapi banyak juga student-student UK Petra, mahasiswa UK Petra itu yang sudah create startup pada saat kuliah atau bahkan ketika lulus melanjutkan family business. Ya, banyak yang seperti itu. Next juga ada pusat konseling dan pengembangan pribadi atau disingkat PKPP ya.
Jadi misal ada yang mengalami masalah psikologi, butuh konsultasi, feel free, silakan datang ke PKPP, pasti akan didengarkan dan diberi saran, ya pasti dibantu. Ada juga pusat kerohanian di UK Petra, bagi yang merasa terpanggil bisa join ke pusat kerohanian, ya. Lalu juga ada program pendidikan bahasa, jadi kalau belajar bahasa asing lain bisa di PPP. Contohnya, ada beberapa program di UK Petra itu yang mewajibkan, ya. Untuk mahasiswanya wajib mengambil bahasa asing lain. Contohnya di tempat saya, di hotel manajemen itu wajib. Ya, jadi selain bahasa Inggris, harus ngambil satu bahasa lagi. Kalau bahasa Inggris nanti di beberapa mata kuliah sudah diajarkan. Ya, bahasa asing lain misal, mahasiswa ini mau kuliah di Swiss, maka yang disarankan adalah mengambil bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Itu bisa langsung di PPP. Ya, selain itu juga bisa juga kalau butuh tes TOEFL langsung di PPP. Ya. Next ada CEC, Continuing Education Center, yang tempatnya rekan-rekan kita di industri, profesional yang butuh update ilmu, ya butuh training, itu mereka akan dibantu oleh CEC dari UK Petra. Ya. Nextnya ada Student Activity, kami menyebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, atau kalau rekan-rekan mengenal dengan istilah ekstrakurikuler, ya itu juga ada di UK Petra, sangat banyak ya, ada puluhan, mulai kegiatan pencinta alam, resimen mahasiswa, olahraga, seni budaya, pengembangan diri, itu semuanya ada, including e-sport juga. Ya. Next ada juga kalau yang suka jurnalis, nah, bisa join ke pers mahasiswa yang namanya Genta ya kalau di UK Petra. Berikutnya untuk fakultas tadi sudah dimention juga oleh Pak Rektor ya di video bahwa di UK Petra ada 7 fakultas, mulai dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, lalu Fakultas Teknologi Industri, berikutnya Fakultas Seni dan Desain, juga ada Fakultas Ilmu Komunikasi serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, total ada 7 fakultas. Nah, dari 7 fakultas ini ada 32 jurusan atau 32 program S1. Ya, ini akan saya mention. Dari yang pertama di Fakultas Bahasa dan Sastra ada 3 program S1, mulai dari English for Business Program, English for Creative Industry, dan juga Bahasa Mandarin. Next di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di sini ada 2 program yaitu Teknik Sipil dan Arsitektur. Ya, fakultas ketiga ada Fakultas Bisnis dan Ekonomi untuk program studi manajemen ada Business Management Program, Hotel Management, Creative Tourism, Marketing Management, Finance and Investment, dan juga 1 internasional program yaitu International Business Management. Sedangkan di accounting ada Business Accounting, Tax Accounting, dan juga International Business Accounting. Ya. Next ke Fakultas Teknologi Industri, di sini programnya juga sangat banyak, mulai dari Teknik Elektro, Internet of Things, Sustainable Mechanical Engineering and Design Program, lalu juga ada Otomotif, ada Teknik Industri, ada Informatika, juga ada Data Science and Analytics, berikutnya ada Sistem Informasi Bisnis, dan juga International Business Engineering. Ya. Fakultas Seni dan Desain, di sini ada 5 program. Ya. Ada Interior Design and Styling, ada Interior Product Design, ada Desain Komunikasi Visual, ada International Program in Digital Media, dan juga Desain Fashion dan Tekstil. Oke. Fakultas ke-6 ada Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. Di sini ada Strategic Communication dan juga Broadcasting and Journalism. Dan yang terakhir ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya ada 2 program di sini mulai dari pendidikan guru sekolah dasar dan juga pendidikan guru anak usia dini. Itu 32 program atau jurusan yang ada di UK Petra untuk S1. Ya, berikutnya ada juga internasional program lainnya. Jadi di sini ada opportunity bagi mahasiswa UK Petra ketika menyelesaikan studinya, ya untuk dapat gelar ganda langsung. Nah, ada yang istilah joint degree, ada yang istilah double degree. Bedanya di mana? Kalau joint degree itu dari ilmu yang sama. Sedangkan double degree dari ilmu yang berbeda. Contohnya, kalau joint degree itu di tempat saya ada di Hotel Management, ya. Jadi kalau dari UK Petra nanti ketika menyelesaikan studi gelarnya SM, Sarjana Manajemen, karena berada di bawah program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Lalu Hotel Management bekerja sama dengan International Management Institute yang ada di Lucerne, Swiss, ya. Di sana nanti gelarnya Bachelor of Business Administration. 2 gelar tersebut merupakan dari ilmu yang sama. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk double degree itu dari ilmu yang berbeda. Jadi contohnya di Fakultas Sastra, Bahasa dan Sastra ya, ada English for Creative Industry. Gelarnya adalah Sarjana Sastra SS. Lalu nanti di Korea di Dongseo University belajarnya tentang animasi ya, tentang digital animation. Gelarnya adalah Bachelor of Fine Art. Nah, itu dari ilmu yang berbeda, sastra dan juga seni ya. Nah, ini beberapa contoh kerjasama kami untuk joint degree program. Ada di Belanda dengan Fontys University of Applied Science, lalu juga ada di Belanda dengan Saxion University of Applied Science. Di Taiwan kami ada kerjasama dengan Bencao Ursuline University of Language, lalu juga ada kerjasama dengan Taiwan Tech atau National Taiwan University of Science and Technology. Berikutnya di China dengan Yangzhou University, lalu juga ada dengan International Management Institute di Swiss, ada di Australia dengan University of Wollongong.
Ya, sedangkan untuk yang double degree program tadi ada di Korea Selatan dengan Dongseo University. Nah, setelah menyelesaikan studi di UK Petra selama 3,5 tahun atau 4 tahun, bisa jadi apa? Kami menyebutnya more than just entrepreneur. Karena prospek kerjanya sangat luas, tergantung dari passion-nya masing-masing. Maunya jadi apa? Ini beberapa contoh gitu yang bisa kami tampilkan. Ada yang bergerak sebagai professional and directors, ya, berkarir di industri. Ini contohnya Bu Mimi Kurniawan, alumni teknik industri. Saat ini merupakan Vice President Operation untuk area Latin Amerika and Canada at Philip Morris International. Ya, lalu ada Pak Roni Wibowo, alumni Teknik Elektro, bergerak di bidang elektro juga, ya, sebagai General Manager di Wawrek Indonesia. Tidak ketinggalan ada Pak Ari Graha Santoso, alumni Teknik Industri yang merupakan Supply Chain Management Expert and Specialist di perusahaan sepatu Nike yang saat ini berada di Belanda. Ya, ada juga yang bergerak di bidang akademis setelah menyelesaikan studinya. Ada Pak Endri Harjo, ada Pak Robi Sutanto, dan juga Pak Risa Sunindyo. Ketiganya melanjutkan karirnya di bidang akademis. Selain itu, ternyata ada juga yang jadi business owner. Ya, ini mulai Pak Ervan Kristawan, alumni Teknik Mesin, sudah memiliki beberapa PT. Ya, lalu ada juga Pak Glenn Mulyawan Sutanto, alumni Manajemen Perhotelan yang merupakan owner dari Kampung Roti. Ada Pak Johan Alvin Konsuma, ya, alumni Ilmu Komunikasi yang merupakan owner dari JCK Enterprise, yaitu sebuah branding consultant. Di bidang desain sendiri ada Pak Ronald Humardani dan Bu Keisha Karin, ya, keduanya alumni dari desain interior. Ya, sudah berpengalaman tentunya untuk menangani proyek nasional dan internasional. Oke, itu beberapa contoh ya yang bisa saya share. Sekarang saya masuk ke jalur penerimaan mahasiswa baru. Di UK Petra itu ada 3 jalur penerimaan. Jalur prestasi, jalur kerjasama, dan juga jalur umum. Kalau teman-teman yang dari Loyola atau dari sekolah-sekolah, misalnya dari umum ya, dari umum yang memang sekolahnya itu sudah ada kerjasama dengan UK Petra, maka rekan-rekan siswa at least masuk ke jalur kerjasama, ya, atau bahkan bisa masuk ke jalur prestasi. Nah, saya jelaskan benefitnya atau kemudahannya untuk jalur prestasi. Ya, ada 4 di sini. Yang pertama, calon mahasiswa baru dapat memilih 2 program. Maksudnya seperti apa? Misal, saya mau daftar ke Petra nih. Saya beli Petra Admission Card secara online. Lalu nanti diminta untuk pilih mau kuliah di jurusan apa. Itu saya di awal bisa pilih 2. Saya tertarik dengan hotel manajemen, saya juga tertarik dengan bisnis manajemen. Masih bingung. Saya daftar keduanya, bisa, ya. Next-nya, tidak perlu mengikuti ujian tertulis, ya kan? Kecuali yang memang belum ada kerjasama nanti ya, itu masih perlu ikut ujian tertulis. Kalau jalur prestasi dan jalur kerjasama nanti nggak perlu ikut ujian tertulis lagi. Oke, lalu juga ada opportunity di sini mendapatkan beasiswa hingga 100% untuk uang sumbangan masuk, ya, uang sumbangan masuk atau uang makalnya. Oke, dan yang keempat adalah pasti diterima, kecuali beberapa program yang memiliki syarat ujian khusus. Sekali lagi ya, program di UK Petra itu sama dengan jurusan. Nah, yang ada syarat ujian khusus itu hotel management. Itu salah satunya yang ada syarat ujian khusus. Sedangkan yang bisnis manajemen itu tidak ada. Maka bisnis manajemennya udah langsung diterima. Sedangkan hotel manajemennya perlu ikut syarat ujian khusus terlebih dahulu, yaitu interview dalam bahasa Inggris. Misal nih, setelah mengikuti ujian, lalu diterima juga di hotel manajemen. Setelah itu, maka di akhir baru diputuskan, at the end, mau kuliahnya di bisnis manajemen atau di hotel manajemen. Ya, seperti itu. Jangan untuk beasiswanya sendiri gimana cara dapatnya? Caranya seperti ini, ya. Yang dilihat adalah nilai rapor matematika dan nilai rapor bahasa Inggris, ya. Dilihat dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi dari 2 jenjang tersebut, masing-masing jenjang ada 2 semester ya, berarti total 4 semester. Kita lihat yang rapor matematika di ilustrasi yang sudah disediakan, diambil 2 nilai tertinggi, kebetulan angka 81 dan 83, maka itu di rata-rata muncul nilainya 82. Setelah itu lihat yang bahasa Inggris juga, dari total 4 semester itu, ya diambil 2 nilai tertinggi lalu di rata-rata, muncul nilai 93 di ilustrasi. Setelah itu silakan dibandingkan, matematika dan bahasa Inggris, lebih tinggi yang mana? Ya, yang lebih tinggi yang akan digunakan untuk dicocokkan dengan tabel kategori prestasi. Kebetulan itu yang lebih tinggi adalah 93, maka angka 93 itu yang akan dicocokkan dengan tabel kategori prestasi. Ya, nah kurang lebih seperti ini tabelnya. Saya ambil contoh kurikulum nasional. Kalau kategori jalur prestasi 1 itu nanti dapat potongan USM-nya 100% atau free. Ya, nilai yang dibutuhkan adalah 90 hingga 100. Prestasi 2 itu potongan 75% dan nilai yang dibutuhkan adalah 87 hingga 89. Sedangkan prestasi 3 potongannya itu USM sebesar 50% dan range nilainya dari 75 sampai 86. Atau kalau misal KKM-nya di bawah angka 75, maka KKM ditambah 5 poin. Ya, seperti itu untuk jalur prestasi. Next-nya untuk jalur kerjasama, 3 benefit awal itu sama. Dapat pilih 2 program, tidak perlu ikut ujian tulis, dan pasti diterima kecuali yang ada syarat ujian khusus. Bedanya ada di uang sumbangan masuknya, berarti belum mendapatkan
potongan antara 50 sampai 100%. Ya, seperti itu. Next, untuk scholarship opportunity, ada yang sebelum menjadi mahasiswa dan sesudah menjadi mahasiswa. Ya, untuk sebelum menjadi mahasiswa ada mulai ini beasiswa Olimpiade Sains Nasional, ya, potongan USM hingga 100%, USPP 100%, UPRS 100%, ya, itu nanti berdasarkan peringkat juara. Lalu juga ada beasiswa mitra prestasi sains, sosial, dan humaniora. Ya, berikutnya juga ada beasiswa mitra prestasi olahraga, seni, dan penalaran. Ya, beasiswa pemimpin masa depan. Lalu juga ada beasiswa pemenang lomba UK Petra. Ya, nextnya ada beasiswa peduli mahasiswa baru. Ada beasiswa putra putri pendeta. Lalu juga ada beasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, ini yang terbaru ada beasiswa Petra Excellent dan juga beasiswa Petra Nation. Untuk beasiswa Petra Nation itu ada dua skema. Yang pertama, apabila orang tuanya merupakan alumni S1 UK Petra. Benefitnya adalah potongan USM 25% dan 20% USPP setiap semester maksimal 8 semester. Sedangkan skema kedua adalah selama kakak kandungnya merupakan mahasiswa aktif UK Petra. Jadi berlakunya hingga kakak kandungnya itu wisuda. Setelah kakak kandungnya wisuda, untuk potongan USPP-nya sudah tidak berlaku. Ya, benefitnya USM 25% dan USPP 30%. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan, saya sudah masuk jalur prestasi, misal jalur prestasi 1, potongan USM 100%. Apa bisa digabung dengan beasiswa Petra Nation? Jawabannya bisa dan akan diambil benefit yang tertinggi. Dari Japres, USM 100%. Maka sudah otomatis itu yang dipilih. Yang dari beasiswa Petra Nation, USM 25% hiraukan saja. Lalu ternyata di beasiswa Petra Nation mengambil skema 1 dapat potongan 20% USPP. Jawabannya bisa ya, jadi 100% USM dari Japres, 20% USPP maksimal 8 semester dari beasiswa Petra Nation. Ya, seperti itu. Next, ketika setelah menjadi mahasiswa juga ada opportunity mendapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa prestasi akademik, beasiswa fungsionaris lembaga kemahasiswaan, beasiswa Petra Peduli mahasiswa aktif, dan juga beasiswa eksternal. Ya, seperti itu. Tidak kalah ketinggalan ada satu lagi macam beasiswa yaitu Petra Global Impact Scholarship. Ini buat rekan-rekan mahasiswa UK Petra yang tertarik untuk melakukan student exchange, ambil global degree, atau juga international summer course. Bisa coba apply ke Petra Global Impact Scholarship. Ya, itu beberapa macam beasiswa yang ditawarkan oleh UK Petra saat ini. Ya, jadi apabila ada pertanyaan terkait pendaftaran, bisa. Ini untuk pendaftarannya dicek di admission.petra.ac.id. Mulai dari tabel biaya masing-masing jurusan, ya detail semuanya ada di sana. Program-program yang butuh syarat ujian khusus itu ada juga di sana. Beasiswa mulai dari persyaratan, benefit, formulir, ya itu ada di sana. Cara daftar di UK Petra juga ada di sana. Ya, di pembelian Petra Admission Card-nya secara online semuanya guidance-nya ada di admission.petra.ac.id. Ya, seperti itu. Untuk pendaftaran bulan September sudah ditutup ya tanggal 23 kemarin. Jadi untuk Oktober tanggal 21 Oktober ya. Dan untuk yang ada syarat ujian khususnya tanggal 23 Oktober. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan setelah sesi boleh hubungin. Ya, ini bisa di screenshot kalau berkenan. Di Line boleh, di WhatsApp boleh ya, itu official account-nya UK Petra, bisa dihubungi di sana untuk pertanyaan lebih lanjut. Saya belum sarankan untuk menghubungi nomor kantor ya, karena masih dalam situasi PPKM, ya takutnya belum ada person in charge di sana. Ya, better ke Line atau ke WhatsApp. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Bapak Fido. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman jadi tahu lebih lanjut nih tentang Universitas Kristen Petra. Tadi sudah ada video company profile yang bisa membantu teman-teman mengetahui lebih lanjut mengenai Universitas Kristen Petra yang sudah terakreditasi A dan mendapat peringkat perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur. Mungkin yang bisa saya highlight sedikit mengenai Universitas Kristen Petra ini adalah Universitas Kristen Petra mendidik mahasiswanya dengan landasan Kristiani. Selain itu, Universitas Kristen Petra memiliki 7 fakultas dengan 32 program studi S1. Universitas Kristen Petra juga memiliki program joint degree dan juga double degree. Selain itu, mereka juga memiliki kegiatan ekstra berupa taekwondo, debat, choir, live-in, summer program, pers mahasiswa, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mensupport mahasiswanya, Universitas Kristen Petra memiliki perpustakaan terbesar dan terlengkap di Jawa Timur, pusat komputer, layanan kesehatan, dan juga pusat karir.
Nah, untuk jalur penerimaannya sendiri, Universitas Kristen Petra memiliki 3 jalur, yaitu jalur prestasi, kerjasama, dan juga umum. Nah, untuk jalur prestasi sendiri, teman-teman bisa banget dapat beasiswa sampai dengan 100% untuk uang sumbangan masuk. Mungkin itu yang bisa saya highlight dari paparan yang disampaikan Bapak Fido tadi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, untuk saya bacakan nanti dan saya sampaikan kepada Bapak Fido. Terima kasih. Baik. Ini mungkin masih ada waktu untuk presentasi, Bu, betul ya? Iya, betul Pak, benar. Saya boleh tampilkan sebuah video mungkin? Boleh Pak, silahkan. Boleh. Oke, ini kurang lebih durasinya 5 menit. Nanti kalau kelebihan sedikit, baik, Pak. apa ya? Baik, ini juga suatu kebanggaan juga bagi kami di UK Petra. Karena video ini juga merupakan istilahnya bentuk kerja keras dari semua ya, termasuk mahasiswa juga yang berproses di UK Petra itu juga ikut ambil bagian. Nah, kalau tadi sempat ingat, saya mention juga bahwa kami kemarin lusa itu memperingati Dies Natalis ke-60 ya, Diamond Jubilee kami. Dan itu kami merasa bangga karena Pak Presiden itu memberikan kata sambutan ya. Jadi ini saya kalau boleh share, ya ini mungkin buat UK Petra, tapi buat siapapun sebenarnya kalau mendengarkan ini terkait pendidikan juga sangat bagus ya. Jadi saya share kata sambutan ya, video cuplikan dari Pak Presiden ya. Saya permisi share screen lagi. Ada di YouTube UK Petra sebenarnya. Ya. Jadi di perayaan Dies Natalis UK Petra ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Rektor Universitas Kristen Petra, Dewan Penyantun, Pembina, Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Petra, Sivitas Akademika Universitas Kristen Petra, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Dies Natalis ke-60 kepada Universitas Kristen Petra Surabaya. Dengan rekam jejak teruji, Universitas Kristen Petra Surabaya telah melahirkan lebih dari 45.000 alumni yang berkiprah di berbagai bidang tersebar di seluruh dunia. Ini menunjukkan Universitas Kristen Petra Surabaya telah berkontribusi penting bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia selama lebih dari setengah abad. Saya juga mengapresiasi peran dan kontribusi Universitas Kristen Petra Surabaya bagi dunia pendidikan di tanah air untuk menjadi perguruan tinggi asuh bagi 10 perguruan tinggi swasta yang berada di Medan, Denpasar, Sumba Timur, Alor, Kupang, Soe, dan Jawa Timur. Kesadaran untuk ikut membantu pemajuan pendidikan khususnya di daerah-daerah Indonesia Timur perlu terus diperluas agar masyarakat di berbagai daerah dari pelosok hingga perbatasan mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh insan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, saya selalu ingatkan, kita hidup di era baru, era disrupsi teknologi. Teknologi, cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data analytic, advanced robotic, virtual reality telah membawa perubahan di segala bidang. Bahkan pandemi COVID-19 menambah serial disrupsi sebelumnya yang dipicu oleh revolusi industri 4.0. Pandemi memberi ujian terhadap ketangguhan dunia pendidikan kita, merupakan pressure test sejauh mana kita mampu menghadapi tekanan yang sangat berat. Dalam menghadapi serial disrupsi ini, kampus harus melakukan langkah-langkah cerdas dan inovatif, mampu menghasilkan solusi dan terobosan, membawa kesegaran melalui pengembangan pengetahuan yang relevan dengan kondisi kekinian.
Pimpinan perguruan tinggi juga harus bekerja dengan cara-cara baru, membangun ekosistem yang mendorong sosio-tekno-inopreneur, memfasilitasi mahasiswa untuk belajar kepada siapapun juga, dimanapun juga, dan tentang apapun juga, serta memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi dengan para praktisi dan para pelaku industri. Ini bukan eranya bekerja sendirian, ini eranya kolaborasi, eranya bersinergi, lakukan kerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kompetensi. Tidak terbatas hanya dengan kampus atau perguruan tinggi lain, tapi juga dengan industri dan bidang-bidang lain yang keahliannya dibutuhkan saat ini. Sekali lagi, selamat Disnatalis yang ke-60 Universitas Kristen Petra Surabaya. Lakukan terus permajaan diri, permajaan kurikulum, dan sistem pembelajaran, permajaan manajemen dan perilaku, agar tetap tangguh dan kompetitif di dunia yang baru. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, ya itu saja yang ingin saya perlihatkan ya. Jadi apa yang disampaikan pasti bisa bermanfaat buat kita ya, apa yang dipesankan juga oleh Pak Presiden. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Fido atas tadi tambahan video yang dipaparkan. Jadi tadi Bapak Presiden Joko Widodo mengapresiasi kontribusi Universitas Kristen Petra dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya Pak. Betul sekali. Ya, baik, untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya aja di kolom chat. Langsung menuliskan pertanyaannya untuk saya bacakan. Baik Pak, mungkin ini sudah ada satu pertanyaan. Mau bertanya, kalau lulusan dari IPS masuk fakultas dengan jurusan IPA bisa tidak ya? Fakultas apa ya yang bisa lintas jurusan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Santo ya. Saya akan coba jawab. Jadi untuk di UK Petra sendiri, khusus teknik sipil saja itu yang harus dari IPA ya, karena sangat membutuhkan fisika mekanika, lalu juga matematika dan kimia sedikit. Sedangkan untuk program lainnya itu bisa IPA, bisa IPS. Jadi misalnya saya dari IPS, saya tertarik untuk masuk ke informatika, saya tertarik untuk masuk ke sistem informasi bisnis. Apakah bisa? Jawabannya di UK Petra sangat bisa, ya, bisa untuk masuk ke dua program tersebut dari IPS. Loh, apakah tidak kesulitan? Nanti saya pertanyaan lanjutannya seperti itu. Tergantung dari passion-mu, kalau saya bilang, ya. Karena realitanya di UK Petra, di informatika sendiri untuk lulusan terbaiknya juga banyak yang dari IPS background-nya, bukan hanya yang dari IPA saja. Kebalikannya di Fakultas Bisnis dan Ekonomi, di Bisnis Manajemen, lulusan terbaiknya juga ada yang dari IPA, bukan yang dari IPS, gitu ya. Jadi tergantung dari passion-nya masing-masing. Jangan karena tadi pesannya, kebetulan pesannya Pak Presiden di era sekarang disruptif, banyak sekali dengan teknologi gitu ya. Lalu saya semua ikut mau masuk ke teknologi, tetapi itu ternyata bukan passion saya. Itu nanti kalau menurut saya akan buang-buang sources ya, akan buang biaya yang pasti, akan buang waktu juga, karena program tersebut, jurusan tersebut mungkin kurang sesuai dengan passion-mu. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa dari IPS. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Fido untuk jawabannya. Jadi bisa banget nih teman-teman yang dari jurusan IPS kalau mau daftar informatika boleh banget. Dan di Universitas Kristen Petra itu yang khusus IPA hanya untuk program teknik sipil ya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, untuk masuk program seni dan desain, adakah ujian gambar? Kira-kira apa yang perlu disiapkan ya Pak untuk mengikuti ujian tersebut? Untuk ujian menggambar, apa yang perlu disiapkan, begitu Bu ya? Iya Pak, betul. Baik, jadi apabila masuknya ke jurusan program arsitek atau semua program yang berbau seni dan desain, itu nanti memang ada ujian menggambar, tepat sekali ya, menggambar perspektif. Dan itu secara serentak dari tempat tinggal masing-masing, jadi di rumah aja ya. Kalau misalnya di bulan September ini berarti ujiannya itu besok. Ya, ujiannya besok tanggal 25 September.
ya. Untuk yang Oktober nanti 23 Oktober itu nanti soalnya bisa di-download di admission.petra.ac.id, bisa di-print, setelah itu lalu dikerjakan ya gambar perspektifnya, setelah itu cukup difoto hasilnya dan di-upload untuk cara pengumpulannya. Seperti itu. Lalu seharusnya nanti akan diundang juga ke grup WhatsApp oleh pihak admisi UK Petra. Saya sampai sekarang belum diundang, bisa ditunggu ya, karena mungkin yang mengikuti ujian juga sangat banyak, jadi sampai tengah malam pun akan ada yang di-add ya, pihak admisi akan lembur untuk memastikan semua peserta yang mengikuti ujian besok akan berada di grup WhatsApp dan akan diberikan pengarahan lebih lanjut lagi. Tetapi secara garis besar itu seperti yang tadi yang saya jelaskan untuk langkah-langkah tes menggambarnya. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Fido. Berarti untuk program arsitek, seni, dan desain akan ada ujian menggambar dan teknisnya dilakukan di kediaman masing-masing ya Pak. Untuk gambarnya berupa gambar perspektif dan kemudian akan di-scan dan dikirim. Begitu. Benar sekali. Semoga menjawab ya teman-teman. Di foto ya, cukup di foto. Jadi kalau yang nggak punya scanner cukup di foto lalu di-upload ya. Jadi nggak perlu sampai scanner ya. Oh ya, baik Pak. Untuk di foto ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan. Selamat siang, mau bertanya, saat ini apa fakultas atau jurusan yang paling banyak diminati di Universitas Kristen Petra dan kenapa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya panggilnya siapa? Mr. Kim atau Miss Kim ini namanya ya, demikian. Oke, untuk jurusan yang paling diminati, kalau dari total mahasiswa yang paling banyak itu ada di Business Management dan Desain Komunikasi Visual, antara 300 hingga 400 untuk satu angkatan. Tetapi banyak juga jurusan itu yang diminati, tapi menyesuaikan dengan kapasitasnya. Contohnya di tempat saya di Hotel Manajemen itu maksimalnya 200. Ya, untuk rata-ratanya 150 mahasiswa, 150, 180 ya seperti itu. Untuk teknik sipil dan arsitek itu konsisten setiap tahunnya di angka mencapai 150 hingga 200. Ya, itu juga banyak peminatnya. Lalu untuk internasional program itu memang tidak sampai ratusan juga, hanya sekitar 50 terutama untuk internasional business management karena memang kuotanya yang dibatasi. Ya, jadi hanya sekitar 50 mahasiswa saja untuk internasional business management. Seperti itu. Ya, jadi semoga bisa menjawab. Baik Pak, berarti jurusan yang paling diminati di Universitas Kristen Petra itu kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya yang paling banyak itu ada di bisnis manajemen dan desain komunikasi ya Pak berarti? Betul. Baik Pak, ini kemudian ada pertanyaan lagi. Mau bertanya Kak, ada tidak ya program double degree di Unis Petra ini? Kalau ada, syarat masuknya apa? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, untuk program dual degree tersedia di UK Petra. Ya. Salah satunya ada di Korea Selatan dengan Dongseo University. Jadi apabila kamu dari, sebentar ya, seingat saya itu dari Fakultas Bahasa dan Sastra, bisa double degree. Lalu juga ada joint degree sebenarnya ya, double degree dan joint degree itu mirip. Bedanya adalah gelar yang didapat nanti, apakah satu ilmu atau berbeda ilmu. Ya, jadi ada yang di Belanda, ada yang di Taiwan, ada yang di Cina, ada yang di Australia, ada yang di Swiss juga. Yaitu beberapa contohnya. Persyaratannya apa? Nanti yang pertama pasti ini udah syarat dari Kemendikbud ya, dari kementerian. Jadi IPK 3,25 minimal. Oke. Lalu setelah itu tentu attitude ya, tentu attitude itu semuanya saya pakai istilah bersih gitu ya. Jadi nggak ada masalah tentang attitude-nya. Lalu otomatis juga nanti akan ada interview gitu ya, ada interview dari universitas di partner kami yang ada di luar negeri. Ya, secara umum syaratnya seperti itu. Lalu untuk detail-detailnya lagi sebentar ini seperti ya sudah di-share oleh Pak Noel ya, dibantu Pak Noel, itu ada untuk yang double degree bisa dilihat di international office kami ya di io.petra.ac.id. IO itu singkatan international office ya. /page/double degree sudah di-share linknya dengan Pak Noel. Mungkin kalau ada yang mau dilihat lebih lanjut di websitenya silakan ya. Oke, semoga menjawab. Baik, jadi tersedia nih di Universitas Kristen Petra ada program double degree dan juga program joint degree. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk belajar di luar bisa banget untuk join. Karena nanti perbedaannya untuk double degree dan joint degree hanya pada gelarnya saja ya. Dan untuk syarat yang dibutuhkan itu IPK-nya minimal 3,6 dan attitude-nya baik begitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Selamat siang, mau bertanya untuk program interior design dan styling,
per angkatan biasanya berapa orang ya? Terima kasih. Terima kasih Krista untuk pertanyaannya. Untuk sebelumnya ya, pada saat saya masih berkuliah berarti di UK Petra itu interior masih satu ya. Jadi belum lebih spesifik seperti sekarang di interior design and styling dan interior product design. Rata-rata sampai sekarang masih konsisten di angka 200. Tetapi karena mahasiswa juga butuh dari awal itu lebih paham sukanya lebih ke arah mana, yang mau yang product design atau yang design and styling, maka dipecah jadi 2 program saat ini. Jadi ada 2 program tersebut dan masing-masing di angka sekitar 100. Baik Pak, berarti untuk jumlah anak per angkatannya tadi untuk interior ada di angka 200 mahasiswa ya Pak? Betul, itu pada saat masih digabung jadi satu, tapi karena sudah dipecah menjadi interior design and styling yang pertama, dan yang kedua interior product design, itu kebetulan kurang lebih rata-ratanya sama ya, di angka 100 per angkatan. Baik Pak, ini mungkin terima kasih atas jawabannya dan semoga menjawab ya buat teman-teman yang bertanya tadi. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan untuk kerjasama program double degree maupun joint degree, apakah mahasiswa akan secara langsung mengunjungi kampus di luar atau sistem pembelajarannya secara online ya Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tergantung dari kondisi. Jadi tergantung dari kondisi. Hopefully ketika kalian kuliah sudah selesai ya, sudah selesai pandeminya, jadi bisa langsung di negara tujuan ya, di universitas partner tujuan. Kalau saat ini ada yang secara online, ada yang tetap di negara tujuan. Contohnya di hotel manajemen di Swiss, itu karena di program joint degree-nya adalah selain kuliah di sana, buat skripsi di sana, juga ada magang karena di hotel manajemen. Ya, jadi tetap berangkat ke Swiss mahasiswanya selama 1 tahun di sana. 6 bulan pertama itu kuliah dulu 2 course plus buat skripsinya di sana, mengerjakan skripsinya, lalu 6 bulan sisanya adalah magang. Seperti itu. Jadi belum bisa pasti ya apakah akan secara online atau bisa langsung ke universitas partnernya. Ya, tetapi hopefully pandemi sudah reda ya, dengan semakin banyak yang sudah divaksin harusnya akan kembali seperti sebelumnya, yaitu bisa langsung ke negara tujuan. Semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak. Berarti bisa banget nih teman-teman yang pengen ke luar negeri. Tadi contohnya ada program hotel manajemen, kalian bisa belajar di Swiss. Nanti di sana ada kegiatan berupa skripsi dan juga magang, begitu ya Pak? Selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan. Apakah Universitas Kristen Petra memiliki asrama untuk mahasiswa di luar kampus? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk asrama saat ini belum disediakan, ya, belum tersedia, bukan disediakan, belum tersedia, ya. Jadi masih, ya istilahnya dalam tahap planning ya, masih belum tersedia. Kalau nanti asramanya itu letaknya, saya bisa ngomong. Kalau memang nanti sudah jadi ya, cuman masih rencana itu di belakangnya gedung Ki tadi, ya, gedung yang terbaru itu di belakangnya nanti tempat dormnya, ya. Untuk saat ini yang tersedia di area UK Petra tentunya kos-kosan yang sangat banyak. Lalu juga ada beberapa apartemen tapi bukan miliknya UK Petra ya, jadi dari pihak luar. Itu ada 2 apartemen yang di sekitar UK Petra. Untuk kos-kosan itu ada yang sangat dekat, tinggal keluar dari pintu kampus di sampingnya atau di seberangnya, ya, itu ada. Lalu kalau yang mau berjalan kaki sedikit di Jalan Siwalan Kerto 8 tepatnya, itu kami menyebutnya ya mahasiswa UK Petra, terus Civitas Akademika itu dengan istilah padang pasir, tapi bukan padang gurun gitu ya, istilahnya padang pasir. Di sana itu rumah-rumah semua yang dibuat kos-kosan ya, jadi semua rumah di sana itu kos-kosan ya. Itu jalan 100 meter ya, 50-100 meter dari UK Petra itu sudah area padang pasir itu ya. Lalu juga ada kalau yang sedikit lebih jauh lagi juga mungkin naik kendaraan bermotor itu juga banyak ya, seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak. Berarti ini teman-teman yang tadi bertanya untuk tersedia atau enggak asramanya di Universitas Kristen Petra, di universitas ini masih planning ya Pak, begitu. Mungkin untuk kedepannya pasti akan dibangun asrama. Dan tidak perlu khawatir untuk teman-teman, banyak tersedia kos dan juga apartemen di sekitar universitas ya Pak. Betul sekali. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi untuk
durasi belajar untuk program double degree dan juga joint degree kira-kira berapa lama ya Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk joint degree, double degree tergantung dari kerjasama masing-masing program ya, bervariasi. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi berbeda-beda. Minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun untuk joint degree atau double degree. Sedangkan sekalian kalau yang student exchange itu biasanya 6 bulan. Ya, memang waktu yang relatif lebih singkat untuk student exchange. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini teman-teman, jadi pertanyaannya tadi, apakah durasi untuk program double degree itu berapa lama? Jadi tergantung jurusan yang teman-teman ambil begitu ya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan untuk biaya masuk gelombang 1, 2, dan 3 itu berpengaruh tidak ya di kuota awal atau berpengaruh juga mungkin untuk biayanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba bantu jawab. Berarti kami bukanya itu sejak Agustus ya. Agustus, lalu September, dan yang terbaru di-mention ada untuk penerimaan Oktober. Itu kebetulan untuk tabel biaya studinya sama ya, tidak diubah, jadi sesuai dengan yang ada di admission.petra.ac.id, cari yang di biaya keuangan, tabel keuangan itu ya, itu semuanya masih sama. Mungkin yang membedakan nanti adalah di jalur prestasi, jalur kerjasama. Nah, kalau rekan-rekan di sini semua kan pasti tergabung di jalur kerjasama ya, karena SMA-nya sudah bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra Surabaya. Ya, lalu untuk jalur prestasi itu kan tadi bisa dapat benefit untuk potongan uang sumbangan masuknya antara 50% hingga 100%. Nah, untuk jalur prestasi ini menyesuaikan dengan kuota yang tersedia. Begitu. Jadi ketika kuotanya sudah habis, ya itu maka sudah tidak bisa untuk apply jalur prestasi lagi. Otomatis masuk ke jalur kerjasama karena SMA-nya sudah kerjasama. Tetapi apabila yang SMA-nya kebetulan belum bekerja sama dengan UK Petra, maka perlu mengikuti tes tulis terlebih dahulu untuk nanti nilainya itu akan menentukan besarnya dari uang sumbangan masuk yang dibayarkan itu berapa. Ya, seperti itu. Nah, untuk kuotanya berapa saya sendiri juga belum punya informasinya. Yang tahu adalah pihak admisi UK Petra Surabaya begitu ya. Tapi info yang saya tahu di bulan Oktober masih ada informasi tersebut. Kuotanya berarti masih tersedia. Dan satu lagi adalah menyesuaikan juga dengan kapasitas dari program atau jurusan yang Anda minati. Jadi kalau programnya sudah penuh, jurusannya sudah penuh, tetapi kuota japresnya masih ada, ya sama aja, nggak bisa masuk ke jurusan tersebut. Ya, seperti itu. Semoga menjawab. Baik Pak, berarti untuk harganya di tabel itu masih sama, hanya yang membedakan nanti di jalur masuknya ya Pak, seperti jalur kerjasama, prestasi, dan juga umum. Betul sekali. Mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir, ada yang bertanya kira-kira untuk biaya hidup di Universitas Kristen Petra, terutama mungkin di Surabaya, kira-kira berapa nih Pak untuk biaya hidupnya? Baik, terima kasih untuk biaya hidup. Untuk kos sekarang harganya berapa ya? Udah dari tahun 2020 nggak ngikutin perkembangannya. Saya share harga sebelum pandemi ya. Nggak update, saya share harga sebelum pandemi. Itu kalau yang keluar dari UK Petra langsung di seberangnya atau di sampingnya itu ada yang 1,8 juta, ada yang 2 juta ke atas ya. Cari yang sampai 3 juta itu juga ada gitu ya. Apartemen 3,5 gitu juga ada. Kalau yang tadi di area Padang Pasir itu ada mulai 1,2 juta itu masih dapat. Lalu ada yang 1,5 juta rata-rata. Ya, kebanyakan di 1,5 juta. Nah, lalu kalau di area Siwalan Kerto Permai, sampai lupa namanya, Siwalan Kerto Permai, ya itu yang tadi naik kendaraan bermotor, itu ada di angka 1 juta sampai 1,2 juta. Gitu, seperti itu. Itu kebanyakan, hampir semuanya sudah include untuk AC ya, AC, kamar mandi dalam, air panas, lalu dicucikan, kepakaiannya ya dicucikan, sama nasi putih. Nasi putih. Itu biasanya include-nya itu kalau di area UK Petra. Semoga menjawab. Untuk makan, oke, biaya hidup. Untuk makan sekali di Surabaya, di area kampus, atau mungkin di kantin, 15.000 sampai 20.000 biasanya kalau mahasiswa. Kalau yang merepet-merepet ke pinggiran gitu ya mungkin sedikit lebih murah, 12.000 gitu ada. Tapi kalau ya saya bilang yang wajar aja ya untuk mahasiswa biasanya 15 sampai 20.000. Kalau yang lebih banyak jangan khawatir, pasti banyak. Ya, thank you. Baik Pak, berarti untuk biaya hidupnya untuk kos sendiri ada di range 1 juta sampai 3,5 juta ya Pak, tergantung lokasi dan juga fasilitas yang diberikan. Betul. Nah, untuk biaya makannya juga bervariasi nih teman-teman. Jadi
tidak perlu khawatir karena banyak sekali pilihan di Surabaya gitu. Ya, oke saya tambahan. Kalau yang 1,5 juta, 1,8 ya udah include listrik, ya 200 hingga 300 ribu itu udah masuk di sana, itu udah lebih dari cukup teman-teman. Kalau yang di atas itu yang tadi yang saya mention 2 juta ke atas itu yang ya, eksklusif gitu ya. Jadi yang harga tadi yang saya baru sebutkan lagi itu yang sudah wajar, sudah cukup di Mbak Petra. Ya. Baik, terima kasih Bapak Fido atas jawaban yang diberikan. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan, serta harapannya buat teman-teman jadi semakin tertarik nih untuk bergabung bersama Universitas Kristen Petra. Untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin dari Bapak Fido ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta sebagai closing statement. Oke, ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua peserta ya yang sudah hadir, sudah mendengarkan. Mungkin dengan keterbatasan tadi yang menggunakan provider internet tertentu sedang bermasalah gitu ya, tetap semangat. Walaupun banyak hambatan, it's okay gitu ya, karena nanti next-nya ke depan pada saat mungkin berkuliah atau setelah bahkan menyelesaikan kuliah, menyelesaikan studi kalian, yang namanya challenge, yang namanya hambatan, struggle itu bahkan tetap kita temui ya, bakal selalu ada. Bagaimana caranya kita tidak menyerah. Lalu untuk di kehidupan perkuliahan nanti jangan lupa ya, atau juga nanti pada saat di industri, skill itu penting, yes, tetapi attitude itu jauh lebih penting daripada skill, itu yang saya selalu tekankan ya. Jadi apabila skillmu tinggi tapi attitude-mu nol, itu percuma, karena nanti pada saat di kehidupan masyarakat kalian tidak akan dihargai, kalian tidak akan dapat ini ya respect dari orang lain. Jadi better kamu punya attitude yang sangat bagus. Thank you, good luck, God bless you.